Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya ini ada di di penginapan Graha Peloso, Graha Plaza Peloso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu maka kalian seluruh santri Alisan, alumni Alisan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Ya, tadi kita salah saksikan ya, yang satu itu Gus Auzi itu namanya. Jadi dia tuh mubahalah gitu ya, menyatakan kalau siapa yang salah, maksudnya Imaduddin atau Habib ya. Jadi dia di sini memihak kaum Ba'alawi, yang artinya bahwa zuriyahnya Ba'alawi ini nyambung dengan Nabi Muhammad, dan mengatakan Imaduddin ini niatnya nggak benar gitu ya, Mas Pak Gid. Kiai Haji Imaduddin itu yang membongkar nasab Ba'alawi itu niatnya nggak benar gitu. Pokoknya siapa yang salah itu dikutuk. Kan kemudian ya nggak berapa lama gitu ya, laporan dari teman sekamparnya kalau meninggal gitu saat tertidur gitu. Kemudian salah satu cerita ini yang tentang mubahalah ya. Satu lagi itu yang lagi Ustadz yang sedang berdakwah ya, jelas ini mukibin juga gitu. Artinya pendukung Habib juga yang tadi menyatakan juga seperti itu ya teman-temannya. Kalau nggak usah bahas ini lagi, ini udah bener lah gitu. Jangan sampai nanti kualat kena kutukan Allah gitu. Nah, yang Pak Gid masalahkan di sini bukan doktrin atau dogma orang itu membela Ba'alawi terus meninggal gitu ya. Jadi itu kan dibuat caption gitu ya. Jadi siapa yang membantu Ba'alawi ya, satu persatu off di situ ya. Katakanlah seperti itu bahasanya. Ya, satu persatu yang membela Ba'alawi itu entah yang pakai cara mubahalah ya satunya, kemudian yang satu lagi itu dengan cara berdakwah dengan mengatakan kutukan Allah, yang satu saat langsung juga detik itu juga gitu ya, nggak berapa lama itu langsung meninggal dunia.
Nah, ini jangan dikonsepkan sebuah kutukan lah, gitu. Artinya bukan artinya kalau orang meninggal itu sebagai hukuman ya, bukan gitu. Jadi caption-caption atau narasi atau apa komen gitu ya, yang dibuat itu baik narasi maupun caption maupun komen yang dibuat itu seakan-akan menyudutkan kalau orang itu membela ya, membela Balawi itu kualat dan terkutuk itu terus meninggal. Padahal esensi orang meninggal dunia kan bukan kutukan. Ya artinya kita semua nanti akan meninggal gitu. Tinggal tunggu waktu aja gitu. Masalahnya ada apa gitu, penyakit apa yang jelas kalau kita berpikir secara logika, kalau meninggal dunia itu, orang meninggal dunia itu yang jelas ada satu organ tubuh vital yang sudah tidak berfungsi gitu. Misalkan paru-paru gitu ya, satu atau jantung yang tidak berfungsi gitu. Nah, yang paru-paru tadi fungsinya mengeluarkan nafas gitu, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida gitu ya. Kalau kita tarik nafas, hembus nafas itu yang kerja paru-paru gitu. Dan selain itu kalau detak jantung ya itu yang kerja kan jantung gitu ya. Salah satu organ vital ini ya, itu tidak berfungsi ya sudah gitu. Ini akan meninggal. Dan kalau kita lihat secara kesehatan, apalagi kalau lihat pada saat Ustadz itu berceramah tiba-tiba gitu ya, kelihatannya tuh serangan jantung gitu yang ini pun masih banyak gitu, penyakit serangan jantung ini mengakibatkan kematian di dunia itu masih banyak. Cuman masalahnya yaitu karena doktrin dan dogma mubahalah itu wah keramat atau ini beserta itu adalah ya itulah yang sudah tercipta ada di mindset orang Indonesia tuh tercipta seperti itu gitu. Jadi banyaknya masalah kualat, masalah takut ini, takut itu gitu atau maksudnya gimana ya? Segala sesuatu tuh katakan tadi ya masalah nasab Habib gitu. Itu diselesaikan dengan mubahalah. Ya kalau soal meninggalnya ya memang semua harus meninggal. Tapi kalau misalnya nasab Habib itu dibuktikan dengan mubahalah ya nggak benar caranya. Sekarang tuh ada yang namanya sains ilmu pengetahuan, kenapa nggak digunakan gitu? Yang pagi dia juga banyak kan dari Gus ini gitu ya. Kalau ceramah ya, mohon maaf gitu ya, Gus Habib di zaman era ini gitu. Isinya tuh ya nggak banyak yang bermanfaat gitu. Ya isinya cuman ya, gitu-gitu aja gitu loh. Jadi tidak ada mengkorek atau kritik gitu ya katakanlah kalau Pak Agit ambil contoh seperti Buya Sakur ya, tapi memang sulit gitu mencari ulama yang seperti Buya Sakur ini memang sulit kayaknya untuk saat ini belum ada lah yang menggantikan posisi beliau gitu. Ya maaf saja Pak Agit harus mengatakan kalau isi-isi istilahnya ceramah mereka itu nggak begitu berisi gitu, entah dari Gus mana gitu, ya nggak semuanya, tapi kalau Pak Agit kasih nilai ya 90% gitu, makna kespiritualannya itu malah tidak ada, yang ada banyak guyonan gitu ya, seperti stand up comedian ya, tapi memang udah saatnya begitu, jadi yang bisa sambil melucu ceramah gitu pendekatan dengan itu. Nah ini yang laku gitu ya istilahnya, yang laris yang seperti ini nggak bisa disalahin juga karena market memang begitu mintanya. Kembali ke awal tadi yaitu mengapa orang Indonesia itu gampang menghakimi dari doktrin dan dogma. Ya karena dari kecil kita itu dari kecil sudah terbiasa dengan itu ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, urusan Habib mau ngaku atau enggak itu bukan urusan Pak Agit lah, terserah. Tapi yang jelas caranya itu loh. Caranya kenapa harus pakai mubahalah gitu. Itu yang pertama ya. Pertama adalah cara kenapa harus pakai mubahalah. Terus kedua ya harus menggunakan konsep-konsep lama ya yang Ustadz tadi menceritakan. Kalau tidak mengakui Balawi sebagai turunan Nabi ini mendapat kutukan Allah gitu ya. Ini konsep-konsep dogma yang sebetulnya saat ini yang sudah harus ditinggalkan gitu. Kalau tidak ya kita akan menjadi negara-negara yang mundur karena
kaum muslimin 85% itu maksud Pak Git 85% persentase dari jumlah penduduk di Indonesia itu adalah kaum muslimin gitu. Kalau pola pikir ini masih dipertahankan, ya kita terus tidak akan maju-maju, yang akan dibodohi oleh pihak manapun, entah itu oleh bangsa sendiri atau dari pihak luar. Yang sebetulnya ya saat ini masalah nasab itu jelas bisa dicek secara DNA gitu ya. Dan kenapa sih tidak mau terbuka terhadap ilmu pengetahuan? Itu yang Pak Git sayangkan lah. Kemudian yang kedua adalah ya masih doktrin juga, cuman beda konsep. Artinya begini ya, penyebab kematian mereka atau meninggal dunianya mereka ya, ini karena ulah mereka sendiri, karena mubahalah gitu, kemudian karena membuat khotbah atau ceramah yang katakan tadilah kutukan ya seperti itu. Nah ini narasi, kemudian komentar, caption yang dibuat tuh seperti itu. Jadinya ini juga dogma gitu. Jadi kalau ini akibat dari perbuatan mereka, istilahnya kualat. Kualat itu juga dogma gitu loh, bukan suatu yang ilmiah gitu ya. Kalau suatu yang ilmiah ya itu bisa dibuktikan secara empiris gitu. Yang ini pun tidak dipakai oleh mereka gitu ya. Dipakai cuma dogma, dogma. Jadi saling adu dogma gitu. Yang sebetulnya sekarang itu yang lebih penting adalah adu ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi supaya kita nggak ketinggalan gitu. Yang lain udah bahas AI, yang lain udah bahas segala macam. Maksudnya menyelesaikan masalah itu dengan teknologi-teknologi baru. Kita masih berkutat di situ-situ aja. Jadi intinya ya masih miris lah melihat bangsa ini lebih percaya kepada dogma timbang ilmu pengetahuan. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.